Kelompok perlawanan Palestina Hamas menyatakan kesiapan untuk memulai perundingan gencatan senjata tahap kedua di jalur Gaza. Pasalnya perundingan tahap pertama gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berakhir. Pernyataan ini disampaikan pejabat Hamas kepada para mediator Mesir dalam pertemuan di Kairo pekan lalu. Diketahui tahap pertama yang dimulai 19 Januari 2025 mencakup pertukaran tahanan dari kedua belah pihak. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Februari, pada tahap kedua negosiasi akan fokus pada pembebasan tawanan yang tersisa dan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan membahas tahap kedua ini dengan utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi sikap Amerika Serikat terhadap perjanjian gencatan senjata. Adapun keputusan Netanyahu terkait fase kedua dapat mempengaruhi kelanjutan gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Jika negosiasi tertunda, maka konflik di Gaza bisa berlanjut lebih lama. Namun perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmad Abdel Hadi, menegaskan kondisi perundingan lebih menguntungkan bagi pihaknya. Hamas yakin hasil perundingan tahap kedua akan lebih menguntungkan bagi perlawanan Palestina. Meski begitu, Israel berpotensi memperkenalkan persyaratan baru. Menteri Informasi Yaman Muammar bin Mutahar baru-baru ini mengunjungi markas Komando Pusat Amerika Serikat di Tampa, Florida. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas perlawanan terhadap milisi Houthi yang didukung Iran. Mutahar menegaskan ancaman terhadap kepentingan regional dan internasional tetap ada selama Houthi memiliki kemampuan militer. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat menyebutkan kunjungan ini juga untuk melawan disinformasi dan propaganda yang disebarkan oleh Houthi. Mengutip Al-Arabiya pada 4 Februari 2025, pemerintahan Trump kembali menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris asing yang membatalkan keputusan pemerintahan Biden. Penetapan ini dibuat pada masa jabatan Trump menjelang akhir masa jabatannya. Diketahui Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang menekankan pentingnya kerjasama dengan mitra regional. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan kemampuan dan operasi militer Houthi. Di sisi lain, Amerika Serikat berupaya merampas sumber daya Houthi dan menghentikan serangan terhadap warga sipil. Kebijakan ini mencakup pengamanan, pengiriman barang di wilayah Laut Merah. Mantan perwira intelijen Israel, Michel Milstein, mengklaim Hamas tetap menjadi aktor utama selama di jalur Gaza. Pasalnya Israel terus menggempur Gaza, namun Hamas tetap berkuasa dan menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Menurutnya, perang Israel tidak membuat Hamas tumbang maupun membebaskan semua sandera, akan tetapi malah meningkatkan korban jiwa di pihak warga sipil Israel. Di sisi lain, negosiasi tahap kedua gencatan senjata kini tengah dirundingkan. Jika berhasil, lebih banyak sandera bisa dibebaskan dan perang dapat berakhir secara permanen. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih mempertimbangkan keputusan soal tahap kedua gencatan senjata. Namun ia mendapat tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyetujuinya. Selain itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengancam akan merobohkan kabinet jika Netanyahu tidak melanjutkan perang. Sementara Milstein berpendapat bahwa Hamas akan tetap berkuasa setidaknya hingga perang berikutnya. Menurutnya, untuk mengalahkan Hamas secara total diperlukan kampanye militer yang lebih besar dan panjang. Adapun ex-jenderal Israel Giora Eilan menilai perang ini berakhir buruk bagi Israel dengan Hamas mendapatkan keuntungan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespon soal dukungannya terhadap upaya Israel untuk mencaplok tepi barat. Saat ditanya terkait hal tersebut, Trump memilih tidak menjawab langsung dan lebih menyoroti ukuran teritorial Israel, yang menggambarkan Israel sebagai negara kecil dan menggunakan pena di meja sebagai perumpamaan wilayah Timur Tengah. Trump menekankan betapa kecilnya wilayah Israel dibandingkan dengan kawasan sekitarnya. Menurutnya, Israel telah mencapai banyak pencapaian luar biasa meski wilayahnya kecil. Namun, Presiden Amerika Serikat itu tidak menyatakan dukungan terhadap pencaplokan tepi barat. Di sisi lain, Trump juga mencabut sanksi yang dikenakan oleh pemerintahan Biden terhadap kelompok ekstrem Israel. Keputusan tersebut diumumkan melalui situs resmi Gedung Putih. Sanksi tersebut sebelumnya diterapkan lantaran keterlibatan pemukim Israel dalam kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Well, I'm not going to talk about that. It certainly is a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, that's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually.
it's a pretty small piece of land. And it's amazing that they've been able to do what they've been able to do when you think about it. There's a lot of good, smart brain power, but it is a very small piece of land, no question about it. Viral di media sosial, video tentara Israel menari sembari mengenakan pakaian dalam wanita. Diketahui prajurit tersebut terlibat dalam operasi penggerebekan rumah di Bethlehem, selatan Yerusalem. Dalam video yang beredar, tentara Israel tampak menari sembari bercanda di depan prajurit IDF lainnya. Mengutip Jerusalem Post pada 4 Februari 2025, pakaian dalam wanita itu ditemukan di sebuah kamar tidur saat melakukan operasi militer. Lantas video tersebut menimbulkan kencaman publik lantaran tidak pantas dan melanggar kode etik militer. Juru bicara militer Israel menyatakan tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai militer IDF. Dikabarkan para prajurit yang terlibat telah ditegur oleh komandan mereka. Sementara tentara Israel menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin dan nilai-nilai dalam operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.